Hello para fans Toho, kembali lagi dengan channel Rune Mana Live. Di video kali ini akan kembali bahas alur cerita Toho dan Mahu Kagura ya, part 3 ya. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya, karena cerita ini berhubungan ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Rune Mana Live ini ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi ya, dimulai saja videonya yuk. Story 6. Yukari mengingatkan player ya pada story sebelumnya ya, bahwa Yume Mitama dihancurkan dengan cara biasa oleh Sumaruka Usami ya, dan mengeluarkan sesuatu berwarna hitam yang dipanggil tar hitam ya. Dan sekarang kawan-kawan Gensokyo telah mengerti ya, bahwa cara untuk memperbaiki Gensokyo hanya dengan cara bermain dan Mahu Kagura ya. Yukari pun langsung menunjukkan portal dimensinya. Di kuil Hakurei, Marisa sedang mencari Reimu ya, tapi dia nggak ada ya. Alasan Marisa ingin bertemu dengan Reimu, ingin membicarakan hal tentang dan Mahu Kagura ya. Dan muncullah Aun di sana ya, dan Marisa bertanya tentang Reimu ya, tapi Aun berkata dia sedang sibuk akhir-akhir ini ya, dan tidak kembali ke kuil. Dan Marisa sangat terkejut ya, tidak seperti biasanya Reimu ya, keluyuran selama itu. Lalu muncullah Yume Mitama di hadapan Marisa dan Aun ya. Marisa ingin mencoba dan Mahu Kagura ya, tapi sayang Yume Mitama tiba-tiba dihancurkan ya, dan keluarlah tar hitam ya, dan mengotori tanah kuil ya. Aun sangat sedih ya, karena harus membersihkan tar hitam tersebut ya. Marisa yang sangat kesal ada orang yang menghancurkan Yume Mitama tanpa bermain dan Mahu Kagura, dan menyuruh orang itu keluar ya, jangan bersembunyi. Dan alangkah terkejutnya, rupanya itu Reimu. Reimu tidak ingin orang-orang bermain dan Mahu Kagura ya. Marisa pun bingung kenapa Reimu melakukan hal ini ya. Tapi Reimu beralasan ingin melindungi Roka ya. Marisa tambah bingung ya, Roka ya. Tapi yang jelas Reimu telah jatuh ke ajaran sesat aneh lagi ya. Reimu menjelaskan Roka adalah kehormatan dari kuil yang ada di kuil Hakurei ya. Mungkin Roka ini semacam dewa kali ya. Saya nggak terlalu tahu ya. Oke, lanjut ya. Marisa nggak mengerti perkataan Reimu ya. Tapi Marisa tidak terima ya, karena Reimu jika ingin menghentikan dan Mahu Kagura ya, Reimu harus melawan Marisa dulu ya, dan bertarung pun dimulai. Dan Marisa pun kalah ya oleh Reimu ya. Reimu ingin Marisa untuk berhenti bermain dan Mahu Kagura ya, dan Reimu pun langsung pergi ya. Tapi Marisa nggak akan menyerah ya, tapi sambil bingung ya, kenapa dengan Reimu ya. Oke, next story 7 ya. Yukari mengingatkan kembali story sebelumnya ya. Reimu mengkhianati semuanya ya, dan melarang bermain dan Mahu Kagura ya. Tapi Marisa tidak menyerah ya untuk bermain dan Mahu Kagura ya, dan tetap melanjutkannya ya. Yukari langsung membuka portalnya. Di Ciriden, Marisa mengendap-endap masuk bersama Aun ya, dan melihat situasi bahwa Reimu tidak ada di area tersebut ya, dan merasa lega ya, karena saat Marisa dan Aun berjalan kemanapun, Reimu selalu muncul ya, dan menghancurkan semua Yume Mitama yang mereka lihat ya. Melakukan permainan dan Mahu Kagura jadi sulit ya, karena Reimu tidak tertarik melakukannya ya. Marisa sangat kecewa ya, gadis kuil Hakurei menolak bantuan untuk memperbaiki Gensokyo ya. Apa yang terjadi pada Reimu yang Marisa kenal ya. Tapi Marisa tidak akan menyerah ya. Sekarang dia ada di Ciriden ya, tempat yang sulit untuk dilacak Reimu ya. Aun pun setuju ya, karena di Ciriden sangat gelap ya, tempat yang pas ya. Entah kemanapun Marisa dan Aun pergi, pasti Yume Mitama sudah hancur ya. Lama-kelamaan Gensokyo akan jadi kotor ya. Dan tiba-tibalah muncullah Yume Mitama ya. Marisa sangat senang ya, akhirnya bisa melakukan permainan dan Mahu Kagura lagi ya. Saat ingin memulai, tiba-tiba Yume Mitama hancur ya dengan sendirinya ya, membuat Marisa kecewa ya. Aun percaya bahwa ini pasti perbuatan Reimu yang lagi bersembunyi ya. Marisa yang jengkel menyuruh Reimu keluar, tapi nggak ada respon dari Reimu ya. Dan Aun menemukan sesuatu seperti kertas boneka ya.
Marisa langsung mengerti yang menghancurkan Yumemitama adalah kertas boneka ini ya. Marisa pun tahu bahwa Reimu lah biang dari pergunaan kertas boneka ini ya. Dan dia diam di suatu tempat ya. Aon berkata, ini mungkin telah dikendalikan dengan remote control Reimu ya. Menggunakan trik mengendalikan kertas boneka agar mengganggu permainan dan namaku Kagura. Marisa langsung paham ya. Jadi karena Reimu lah Gensokyo jadi sangat-sangat kotor ya. Jadi Marisa dan Aon harus hati-hati ya dengan kertas boneka juga ya jika tidak melakukannya, dan Maku Kagura jadi semakin sulit ya. Marisa sangat kesal ya ke Reimu, tapi Marisa tidak akan menyerah sebagai pasukan utusan Gensokyo restorasi yang dia ciptakan ya jika ingin menghentikan Marisa, yaitu dengan cara bermain dan Maku Kagura. Story 8. Yukari mengingatkan kembali cerita sebelumnya ya bahwa Reimu mulai serius ya menggunakan kertas boneka ya untuk menghentikan pergerakan permainan dan Namaku Kagura ya. Marisa dan Aun sepertinya harus lebih berusaha keras ya untuk bisa melakukan dan Namaku Kagura ya. Yukari langsung membuka portalnya. Yumemitama muncul di Scarlet Mansion ya dan hancur ya. Marisa dan Aun yang lari pun tidak bisa menghentikannya ya, bahkan itu sudah yang ke-10 kalinya ya. Boro-boro bisa dan Maku Kagura, baru mendekati Yumemitama saja langsung hancur Yumemitamanya ya. Dan muncul Yumemitama lagi ya. Saat serangan tiba-tiba muncul, Marisa berusaha untuk melindungi Yumemitama dengan serangan balik, tapi kertas boneka lainnya pun menyerang ya. Dan Yumemitama pun hancur. Aun pun berkata percuma selama kertas boneka itu masih melayang-layang di langit dengan jumlah yang cukup banyak. Jika Yumemitama terus dihancurkan, bisa-bisa seluruh Gensokyo dipenuhi tar hitam ya. Reimu benar ingin menghancurkan Gensokyo ya, akan sulit untuk memperbaiki Gensokyo ya. Jadi Aun menyarankan untuk menemukan tempat pengendalian kertas boneka tersebut ya. Marisa pun setuju ya, harus menemukan dulu dari mana kertas boneka itu muncul ya, dan menghentikan rencana Reimu ya. Bahkan kertas boneka yang diserang Marisa tadi bergerak kembali ya, dan melayang kembali ke langit ya, dan pergi ke suatu tempat ya. Marisa dan Aun pun mengikutinya ya, tapi Aun tiba-tiba terhenti dan bingung ya, terjadi sesuatu dengan bulannya ya, seperti yang terlihat ya, bulannya menjadi gelap atau bisa bilang hitam gelap ya. Oke, segitu dulu ya. Tiba-tiba bulan berubah menjadi hitam gelap ya. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Cerita masih berlanjut ya. Ditunggu saja ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye bye.